Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sobat belajar, berjumpa lagi. Yuk belajar tematik bersama Pak Mahfud. Belajar tematik semakin asik. Nah sobat belajar, pada video pembelajaran kali ini nanti kita melanjutkan pembelajaran pada kelas 4 ya. Tema 9 Kayanya Negeriku, subtema 3 Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia. Kita sudah masuk ke pembelajaran yang ketiga. Pembelajaran 3 ini termuat dua muatan pelajaran ya, ada ilmu pengetahuan alam dan bahasa Indonesia. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya nanti sobat belajar bisa menyimak sendiri pada layar. Nah, sobat belajar, langsung saja kita mulai ya pembelajaran hari ini. Sudah siap dan tetap semangat. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Benar sekali, diantaranya dengan penggunaan energi alternatif dan ajakan melalui poster. Kita semua tahu bahwa energi sangat dibutuhkan oleh manusia. Energi digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas. Energi yang paling banyak digunakan oleh manusia adalah minyak bumi dan batu bara. Bayangkan berapa juta liter minyak bumi yang dihabiskan dalam sehari untuk menjalankan jutaan kendaraan bermotor dan ribuan pabrik di dunia ini. Padahal persediaan minyak bumi dan batu bara terbatas. Energi minyak bumi dan batu bara berasal dari fosil makhluk hidup yang berproses selama jutaan tahun yang lalu. Apabila habis, minyak bumi tidak bisa diperbarui atau tidak dapat diadakan kembali. Demikian juga dengan batu bara yang berasal dari tumbuhan. Ada kekhawatiran bahwa suatu saat nanti kita akan kehabisan energi minyak bumi dan batu bara. Bagaimana jika energi minyak bumi dan batu bara habis? Apakah aktivitas manusia akan terhenti? Sebelum hal itu terjadi, sudah saatnya kita memikirkan energi alternatif demi kelangsungan hidup manusia. Adakah energi yang tidak akan habis tersedia secara melimpah di sekitar kita? Ya, tentu saja ada ya. Energi tersebut adalah energi alternatif. Mari berdiskusi sobat belajar. Apa yang dapat dilakukan ketika sumber energi yang kita gunakan selama ini habis? Nah, tentu saja kita dapat melakukan dengan menggunakan energi alternatif ya. Tulislah yang kamu ketahui tentang energi alternatif. Energi alternatif adalah semua sumber energi yang dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar fosil dengan tanpa dampak negatif dari bahan bakar fosil tersebut. Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan biomasa. Mari kita mencari tahu lebih lanjut ya sobat belajar. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional, yaitu bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi. Energi alternatif yang pertama ada matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lainnya. Yang kedua ada angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena perbedaan tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dahulu sebagai sumber energi pada perahu layar, kincir angin tradisional.
Saat ini energi angin digunakan untuk menghasilkan listrik melalui alat yang disebut dengan aerogenerator. Yang ketiga ada air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Yang keempat ada panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Bumi yang berbentuk seperti bola sesungguhnya tersusun dari lapisan-lapisan. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Kemudian yang kelima ada gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Kemudian yang keenam ada bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio berasal dari tumbuhan, diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Mari membaca lagi ya Sobat Belajar. Kompor biogas kotoran sapi makin diminati. Program pemerintah untuk menghemat energi direspon positif oleh warga masyarakat. Salah satunya adalah Latif Wilopo. Latif Wilopo adalah merupakan warga desa Ngereco, Kecamatan Andat, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dia dan keluarganya memanfaatkan kotoran sapi untuk dibuat kompor biogas. Kini dia dan keluarganya tidak perlu lagi pusing-pusing membeli tabung gas LPG. Oleh karena dia telah membuat instalasi kompor biogas hemat energi yang memanfaatkan kotoran sapi. Menurut Latif, memakai tabung gas LPG dengan biogas dari kotoran sapi tidak ada bedanya, serta tidak berpengaruh pada rasa masakan. Meskipun biogas berasal dari kotoran sapi, masakannya pun tetap lezat. Selain murah, sebelum memakai biogas kotoran sapi, setiap bulannya Latif harus mengeluarkan biaya 52.000 untuk membeli gas LPG. Dan belum lagi jika terjadi kenaikan harga LPG. Namun sekarang dia sudah tidak perlu lagi membeli gas LPG. Ide membuat instalasi kompor biogas muncul karena di belakang rumahnya menjadi tempat kandang kelompok peternak sapi. Ada sekitar 10 ekor sapi yang setiap hari menghasilkan sekitar 200 kg limbah kotoran sapi yang terbuang sia-sia. Limbah kotoran sapi tersebut hanya dipakai sebagai pupuk kandang. Mari berlatih Sobat Belajar, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan bacaan di atas ya. Yang pertama, apakah yang dimaksud biogas kotoran sapi? Yaitu gas yang dihasilkan oleh fermentasi dari kotoran sapi. Yang kedua, mengapa kompor biogas kotoran sapi ramah lingkungan? Karena menggunakan bahan bakar biogas ini berasal dari kotoran sapi. Yang ketiga, lebih hemat manakah antara menggunakan gas LPG dibandingkan dengan biogas kotoran sapi? Lebih hemat biogas kotoran sapi karena tidak perlu membeli, sedangkan gas LPG harus membayar setiap pemakaiannya. Penggunaan energi alternatif merupakan satu bentuk usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan lingkungan sekaligus untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Namun, kesadaran untuk melakukan usaha pelestarian lingkungan tersebut tidak sepenuhnya disadari dan dilakukan oleh masyarakat. Bahkan ada sebagian masyarakat yang berperilaku tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Mari berlatih, cari informasi dan data dari berbagai sumber ya mengenai pencemaran yang mengakibatkan perubahan alam. Nah, seperti ini tabelnya.
pemakaian benda zat yang mengakibatkan perubahan pada alam. Contohnya, bendanya, zatnya pupuk kimia, sebabnya penggunaan yang berlebihan, akibatnya mengurangi kesuburan tanah, sifatnya merusak. Contoh lagi deterjen dan bahan peledak dan yang lainnya. Nanti sobat belajar bisa mencari informasi di internet atau di buku yang lainnya. Kemudian identifikasi kegiatan masyarakat di sekitar tempat tinggalmu yang dapat memengaruhi keseimbangan lingkungan. Nah, nanti seperti ini filenya. Nah, ada penebangan dan pembakaran hutan, penggunaan bahan kimia berlebihan, eksploitasi sumber daya laut, kemudian penggunaan kendaraan bermotor. Coba amati gambar di bawah ini dengan seksama ya, sobat belajar. Yang pertama, jelaskan keterkaitan antara perilaku orang pada gambar dengan keseimbangan alam. Ya, karena perburuan liar dapat mengakibatkan keseimbangan alam terganggu karena akan mengakibatkan kepunahan fauna. Kemudian yang kedua, jelaskan keterkaitan antara perilaku orang pada gambar pada keseimbangan alam. Penebangan hutan secara liar dapat menimbulkan kerusakan pada tempat hidup tumbuhan dan habitat hewan. Salah satu kewajiban manusia adalah menjaga lingkungan alam. Apa yang terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajiban tersebut? Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitarmu. Kemudian bertanya kepada orang tuamu, bapak ibu guru, atau orang lain di sekitarmu. Nah, nanti membuat hasil laporan wawancara seperti berikut ya, sobat belajar. Namanya ditulis. Contohnya seperti ini ya. Narasumbernya orang tua, jawabannya lingkungan menjadi rusak. Kemudian tetangganya, jawabannya apa, ditulis. Kemudian yang terakhir ditulis kesimpulannya. Demikian sobat belajar video pembelajaran kali ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.